Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini pertemuan ketiga kita ya. Dalam pertemuan ketiga kita, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita baca basmalah dulu agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar teks anekdot. Apa sih itu teks anekdot? Oke, nanti kita akan kupas tuntas ya. Sebelumnya Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran hari ini. Siswa diharapkan mampu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, serta menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tentunya kita pernah ya, bahkan sering sekali tertawa mendengar cerita seseorang. Setelah timbul suatu perenungan dengan sikap kritis, memikirkan maksud dan kebenaran cerita itu, bisa jadi ya cerita yang telah didengarkan tadi merupakan suatu teks anekdot. Apabila itu yang sering dialami, anekdot tentu menjadi cerita yang tidak asing lagi untuk kita, hanya saja mungkin sebutannya yang berbeda. Cerita anekdot itu cerita yang lucu, konyol, dan mengesankan tentang tokoh dari suatu peristiwa tertentu. Pada mulanya itu teks anekdot menceritakan tokoh-tokoh terkenal, tetapi semakin kesini menceritakan peristiwa yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, tetapi disajikan dengan humor. Karena humor di sini itu tidak hanya sekedar humor, tapi humor di sini mengandung suatu amanat. Bisa saja juga mengandung suatu kritikan terhadap peristiwa di lingkungan kita. Selain itu juga menyajikan, bisa saja menyajikan suatu nasihat-nasihat yang ada yang diperuntukkan untuk kita, tapi dikemas dalam bentuk humor melalui pesan tersirat. Unsur-unsur yang terdapat dalam teks anekdot, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini unsur intrinsik. Budina yakin ya, semuanya pasti sudah paham, bahkan sudah hafal di luar kepala tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya sastra. Yang pertama ada alur. Alur itu merupakan jalannya suatu peristiwa. Jenisnya ada 3, alur maju, alur mundur, alur campuran. Yang kedua tema. Tema itu adalah pokok bahasan atau pokok cerita yang ada di dalam teks tersebut. Bisa kita mengambil suatu tema, bisa berupa tema sosial, bisa berupa tema agama, bisa berupa politik, ataupun yang lainnya bisa saja pasti. Yang ketiga penokohan. Penokohan itu tokoh-tokoh yang ada di dalam teks anekdot itu biasanya tokoh yang sering muncul adalah tokoh-tokoh yang dikenal publik. Tokohnya juga bisa berupa tokoh imajinatif, artinya tokoh yang tidak benar-benar ada di dalam dunia nyata. Boleh nggak? Boleh. Yang keempat itu adalah sudut pandang. Sudut pandang disebut juga point of view. Sudut pandang itu merupakan cara suatu pengarang memandang atau mengambil suatu sisi. Yang pertama misalkan diambil dari sudut pandang orang pertama. Di sini pelaku utama mendominasi seluruh cerita. Sudut pandang orang pertama ini biasanya pengarang sendiri yang
menjadi suatu tokoh tersebut. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga itu adalah biasanya itu orang lain atau nama seseorang atau nama tokoh. Bisa juga sudut pandang campuran. Tapi sudut pandang yang biasa sering digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Yang selanjutnya adalah latar. Latar itu bisa berupa latar tempat, latar waktu, ataupun latar lingkungan sosial. Karena dalam teks anekdot itu pasti berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan kita. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat itu biasanya dalam teks anekdot dimunculkan secara implisit. Implisit dalam tema itu tampak jelas pada bagian klimaks. Sementara itu unsur ekstrinsik itu biasanya itu unsur yang berada di luar karya sastra. Itu biasanya berupa kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Dalam humor dalam teks anekdot tersebut itu dapat dipahami jika pembaca mengetahui situasi sosial budaya di dalamnya. Situasi sosial tersebut itu menunjukkan bahwa suatu teks anekdot merupakan representasi sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, ketika membuat teks anekdot harus memikirkan unsur ekstrinsik yang mendukung pemahaman pembaca terhadap teks anekdot. Jika pembaca tidak mengetahui situasi yang ada di dalam lingkungan tersebut, pasti pembaca itu tidak bisa menangkap humor yang disampaikan. Ketidakmampuan itu dapat dibuktikan ketika seseorang menonton film berbahasa Inggris. Tetapi meskipun ada terjemahannya, kadang-kadang orang tersebut tidak dapat menangkap aspek humor dalam tayangan film tersebut karena kondisi sosialnya itu tidak mendukung. Ketika anekdot itu berarti harus disampaikan dengan bahasa yang baik, bisa bahasa lisan, bisa bahasa tertulis. Dengan demikian, pengarang tidak dapat mengesampingkan faktor-faktor kebahasaan. Kita akan belajar mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot ya. Dalam teks anekdot itu mengandung makna tersirat. Makna tersirat itu makna yang kita ambil intinya di dalam teks tersebut. Makna tersebut tidak muncul dalam teks tersebut, tetapi kita mengambil sendiri ketika kita sudah membaca dan menemukan unsur-unsurnya. Oke, langkah yang pertama itu membaca secara keseluruhan teks anekdot. Otomatis ya. Yang kedua, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Tadi masih ingat ya unsur-unsurnya, ada alur, ada tema, ada penokohan, ada sudut pandang, amanah dan sebagainya. Yang ketiga, menangkap aspek lucu, konyol dan jengkel dalam teks anekdot. Aspek yang di sini itu yang biasanya terdapat makna tersiratnya itu terdapat di dalam aspek yang lucu gitu. Yang keempat, ketika kita menangkap makna tersirat tersebut biasanya itu berupa kalimat sindiran atau amanah dari anekdot tersebut. Apa sih perbedaan antara anekdot dan humor? Itu terletak pada fungsinya. Kalau humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat berupa kritikan. Tapi kritikan di sini itu disampaikan dalam bentuk sindiran dan tidak disampaikan secara langsung, tetapi harus disampaikan dengan bahasa yang santun. Agar apa? Agar pembaca atau tokoh-tokoh yang kita angkat tidak merasa tersinggung. Oke, kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot ya. Dalam kebahasaan teks anekdot itu sebetulnya berupa narasi. Kalau dalam karya sastra itu teks yang bentuknya seperti narasi itu ada cerpen, ada novel, ada dongeng.
bentuknya itu narasi atau suatu cerita. Tetapi dalam teks anekdot itu teksnya lebih singkat dan lebih pendek daripada teks cerita pendek. Nah, karena teks anekdot itu lebih mengutamakan unsur kelucuan dan kekonyolan, oleh karena itu pasti lebih singkat dibandingkan dengan cerpen dan novel. Oke. Sekarang teks narasi. Teks narasi itu dibagi menjadi dua, narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Kalau narasi ekspositoris itu tujuannya hanya untuk menyampaikan suatu informasi atau untuk menambah pengetahuan. Sedangkan narasi sugestif itu memberi makna peristiwa sebagai sebuah pengalaman. Biasanya di sini dalam narasi sugestif itu menumbuhkan rasa sugestif atau imajinasi kita, daya khayal kita itu akan terangsang. Struktur teks anekdot itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu abstrak atau biasa disebut dengan abstraksi. Abstraksi itu otomatis berada di bagian awal teks anekdot yang berisi gambaran secara umum. Untuk itu, dalam abstraksi itu dibuat menarik. Agar apa? Agar pembaca itu tertarik membaca keseluruhan isi teks anekdot tersebut. Yang kedua, orientasi. Orientasi itu berisi latar belakang peristiwa yang terjadi dalam anekdot tersebut. Di sini itu biasanya menjelaskan tentang latar dan tokohnya. Yang ketiga itu krisis. Krisis itu merupakan bagian ketiga dari teks anekdot yang muncul setelah orientasi. Krisis di sini menjelaskan peristiwa-peristiwa ganjil yang unik atau yang tidak biasa terjadi. Yang keempat itu adalah reaksi. Reaksi itu di sini merupakan permasalahan yang dikritik itu dapat dipahami dalam bagian ini. Yang terakhir koda atau bagian penutup ya. Di sini biasanya juga disebut dengan bagian penutup. Itu berupa pernyataan umum untuk mengakhiri suatu cerita dalam teks anekdot. Ini bisa berupa simpulan atas peristiwa yang diceritakan. Kemudian kita yang terakhir akan menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Langkah-langkah dalam membuat teks anekdot. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Otomatis setelah mengamati lingkungan sekitar, kita dapat menentukan. Yang kedua, menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Setelah menentukan tema, baru kita akan menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Ambil salah satu sisi yang ingin dikritik. Nah, itu jadikan suatu tema. Yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Yang terakhir, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Oke ya, berikut ini ada contoh teks anekdot. Kita nanti akan menganalisis makna tersirat dulu dan strukturnya. Kita baca dulu ya. Kereta dan tukang kupat tahu. Pada suatu hari seperti biasa, dari pagi sampai siang, tukang kupat tahu berdagang di SMP 4 Tasikmalaya jam 12 siang. Dia biasanya menyusuri rel kereta untuk mengambil jalan pintas menuju ke lokasi dagang selanjutnya, yakni Pasar Pancasila. Tetapi kebetulan hari itu dagangannya sudah habis. Pembeli terakhirnya membeli kupat tahu di sisi rel kereta. Sesudah pembeli terakhir itu selesai, tukang kupat tahu itu membersihkan piringnya yang berwarna merah, lalu mengeringkannya dengan cara dikibas-kibaskan. Nah, ini kebetulan lagi saat itu ada kereta yang melintas. Melihat ada tanda merah yang dikibas-kibaskan dari jauh, masinis kereta itu kaget. Lalu menginjak rem keras-keras. Sangkanya ada hal darurat yang membahayakan. Kereta kemudian berhenti tepat di samping tukang kupat tahu tadi. Kemudian masinis bertanya, "Ada apa, Pak?" Tukang kupat tahu menjawab, "Nggak ada apa-apa, Pak, tinggal bumbunya aja." Secara spontan kemudian masinis itu lalu turun kemudian memukuli tukang
kupat tahu tersebut. Karena dalam kereta api ketika ada tanda merah itu tanda darurat yang harus kita menghentikan. Kalau masinis itu dapat menghentikan kereta tersebut, pasti harus dihentikan karena dalam keadaan darurat. Struktur yang abstraksi, kita dapat menganalisis tadi ya. Abstraksi itu terdapat di paragraf pertama. Sampai pada suatu hari seperti biasa, dari pagi sampai siang tukang kupat tahu. Nah, itu merupakan abstraksi. Yang kedua adalah orientasi itu pembeli terakhirnya membeli kupat tahu di sisi rel kereta. Ini muncul permasalahannya. Baru yang ketiga, krisis itu sudah ada permasalahannya. Apa sih permasalahannya? Tadi masinis itu melihat ada tanda merah dikibas-kibaskan dari jauh. Masinis kereta itu kaget, lalu menginjak rem keras-keras karena seperti yang Bu Dina jelaskan tadi, ketika ada tanda merah, kemudian masinis masih dapat mengerem kereta tersebut, itu harus dilakukan secara mendadak atau darurat karena tanda merah itu maknanya dalam keadaan darurat dan harus menghentikan kereta tersebut. Reaksi itu klimaksnya itu ketika masinis bertanya kepada tukang kupat tahu. Ada apa Pak? Lah itu berupa klimaksnya. Kodenya pasti di bagian paling terakhir, yaitu seketika itu masinis turun dari kereta dan memukuli tukang kupat tahu. Terima kasih ya untuk pembelajaran teks anekdot. Pertemuan ketiga ini saya cukupkan. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan kita ketemu kembali pada pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.